Awalnya cuma kontrak, tapi cinta mereka jadi nyata. Matahari sore merambat turun di desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, anak-anak berlarian di jalan tanah, sementara suara azan maghrib mulai terdengar dari surau dekat sawah. Di salah satu rumah sederhana berdinding papan, duduklah seorang pemuda bernama Rizal, wajahnya letih setelah seharian bekerja serabutan di bengkel. Rizal baru saja pulang ketika ibunya datang membawa kabar buruk. "Zal, utang kita makin ditagih. Rentenir itu nggak mau nunggu lagi. Kalau minggu depan belum bisa bayar, motor ini bisa ditarik." Rizal hanya menghela napas panjang. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, beban keluarga jatuh ke pundaknya. Adiknya masih sekolah, ibunya hanya mengelola warung kecil. Hidup terasa berat. Belum sempat ia menanggapi, tetangganya yang sering jadi perantara orang asing di desa, Pak Deroni, datang dengan senyum lebar. "Zal, ada kesempatan buatmu. Lumayan bisa bantu keluarga." Rizal memandang heran. "Kesempatan apa, Pak De? Kerja lagi?" Pak Deroni menurunkan suaranya. "Bukan kerja biasa. Ini soal nikah kontrak. Ada bule cewek dari Eropa, namanya Emily. Dia butuh menikah biar bisa tinggal lama di Indonesia. Kalau kamu mau nikah sama dia, kamu bakal dibayar mahal. Bisa lunasi hutang keluargamu." Rizal terkejut. "Nikah kontrak? Maksud Pak De, pura-pura nikah gitu?" "Ya, suratnya resmi, tapi niatnya bukan pernikahan beneran. Kamu cuma bantu dia urus visa. Setelah beberapa waktu, kalau dia sudah aman, ya bisa cerai. Kamu dapat uang. Dia dapat izin tinggal." Rizal termenung. Hatinya penuh keraguan. Nikah bukan hal main-main. Tapi ia juga terdesak. Malam itu, Rizal bertemu dengan Emily di rumah Pak De. Emily duduk dengan raut wajah cemas. Rambut pirangnya diikat seadanya, kulitnya pucat kelelahan. Meski cantik, jelas sekali ia sedang berada dalam masalah. "Halo," sapa Emily dengan bahasa Indonesia terbata. "Saya Emily. Saya butuh bantuan." Rizal menjawab kaku, "Saya Rizal." Emily menjelaskan dengan campuran bahasa Inggris dan Indonesia. Ia sudah hampir setahun tinggal di Indonesia. Ia jatuh cinta dengan budaya, ingin menetap lebih lama, bahkan berencana buka usaha kecil di sini. Tapi visanya akan habis, dan memperpanjangnya sulit. Seseorang menyarankan cara pintas, menikah dengan warga lokal. "Aku tidak punya pilihan lain," kata Emily, matanya memohon. "Aku tahu ini gila, tapi aku akan bayar kamu. Aku tidak mau pulang ke negaraku. Aku mau hidup di sini." Rizal menatapnya lama. Ia bisa melihat ketulusan sekaligus ketakutannya. Pak Deroni langsung menyela, "Zal, pikirkan keluargamu. Ini uang besar. Masalah hutangmu bisa selesai." Rizal gelisah. Hatinya bimbang. Tapi pada akhirnya, demi ibunya dan adiknya, ia mengangguk. "Baiklah, aku setuju." Emily langsung menghela napas lega. "Terima kasih. Terima kasih banyak." Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perjalanan aneh itu. Rizal dan Emily harus berpura-pura sebagai pasangan suami istri. Mereka harus tinggal satu rumah, meski sebenarnya tidak ada ikatan hati di antara mereka. Di rumah sederhana itu, Rizal tidur di kamar depan, Emily di kamar belakang. Ibunya bingung tapi ikut diam saja, karena sudah dijelaskan kalau ini demi kebaikan bersama. Tetangga mulai bertanya-tanya, Rizal kok tiba-tiba nikah sama bule? Kapan pacarannya?" Rizal hanya tersenyum canggung. Emily pun mencoba ramah meski lidahnya masih kaku berbahasa Indonesia. Hari pertama mereka tinggal bersama penuh kecanggungan. Emily terbiasa dengan gaya hidup praktis ala barat, sementara Rizal terbiasa hidup sederhana. "Emily, jangan buang air di situ. Itu sumur untuk wudhu," tegur Rizal suatu pagi. Emily mengangkat tangan minta maaf. "Oh, sorry, I don't know." Rizal menghela napas, mencoba sabar. Ia sadar perempuan itu benar-benar asing dengan kebiasaan di kampung. Namun, ada hal-hal kecil yang justru membuatnya heran.
Emily rajin membantu ibunya di warung, meski kadang salah hitung uang kembalian. Ia juga sering belajar bahasa Jawa dari anak-anak kecil di sekitar rumah, membuat mereka tertawa karena logatnya aneh. Konflik muncul ketika harus menghadapi aparat desa. Kepala desa mengundang mereka untuk mengisi data pernikahan. "Kalian menikah di mana?" tanya Pak Lurah. Rizal dan Emily saling pandang, bingung. Rizal cepat-cepat menjawab, "Di gereja kecil di kota." Pak Lurah mengangguk curiga. "Kalau begitu nanti saya minta surat sahnya." Rizal berkeringat dingin. Setelah keluar dari kantor desa, Emily panik. What if they find out? What if police come? Rizal mencoba menenangkan, meski ia sendiri takut. "Tenang saja, kita harus pintar. Jangan sampai ada yang tahu kalau ini cuma pura-pura." Malam harinya, Rizal termenung di depan rumah. Emily mendekat membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu menyesal?" tanya Emily dengan bahasa sederhana. Rizal menggeleng. "Aku tidak tahu. Aku lakukan ini karena terpaksa. Aku butuh uang. Keluargaku butuh." Emily menunduk. "Aku juga terpaksa. Aku cuma mau tinggal di sini. Aku suka Indonesia. Aku suka orang-orangnya." Ada jeda hening. Keduanya tidak saling menatap, tapi sama-sama tahu bahwa sejak hari itu, hidup mereka tidak akan lagi sama. Mereka memulai perjalanan penuh kebohongan, tapi di balik kebohongan itu, sesuatu yang lain diam-diam tumbuh tanpa mereka sadari. Pagi pertama setelah perjanjian itu terasa janggal bagi Rizal. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan tinggal serumah dengan seorang perempuan asing, apalagi bule. Rumah kecil mereka yang biasanya hanya diisi ibunya, adiknya, dan dirinya, kini harus memberi ruang untuk Emily, perempuan pirang dengan logat aneh yang sedang sibuk mencoba memakai sarung batik di depan cermin. "Zal, ini gimana?" tanya Emily dengan bahasa Indonesia terbata. Sarungnya terbalik. Rizal yang sedang menyalakan kompor untuk merebus air hampir tertawa, tapi ia menahan. "Itu kebalik." "Bentar, biar aku betulin." Emily berdiri kikuk, membiarkan Rizal memperbaiki sarungnya. Ibunya yang melihat dari dapur hanya bisa geleng-geleng kepala. "Kamu sekarang tanggung jawab, Zal. Jangan bikin malu keluarga." Hari-hari awal penuh kesalahpahaman kecil. Emily terbiasa dengan gaya hidupnya sendiri. Ia menaruh sabun di tempat yang salah, menyimpan sendok di lemari pakaian, dan pernah hampir memasukkan sandal ke dalam mesin cuci. Rizal kesal, tapi ia juga tahu Emily bukan orang jahat. Dia hanya berbeda. Canggung di meja makan. Suatu sore, keluarga kecil itu makan bersama. Ibunya sudah menyiapkan sayur lodeh dan tempe goreng. Emily mencoba ikut makan dengan tangan, tapi hasilnya berantakan. Nasi berceceran ke lantai, sayur lodeh tumpah ke bajunya. "Emily, pakai sendok aja," kata Rizal tak sabar. Emily menggeleng, tersenyum kikuk. "Aku mau belajar. Aku mau sama kayak kalian." Ibunya malah tersenyum. "Biarin aja, Zal. Nanti lama-lama bisa." Meski berantakan, Emily terlihat sungguh-sungguh. Ia ingin diterima. Tatapan tetangga, berita tentang pernikahan Rizal dan bule cepat menyebar. Tetangga sering mengintip dari pagar bambu. Ada yang bisik-bisik, ada yang terang-terangan bertanya, "Zal, benar kamu nikah sama bule? Kok cepat banget? Emily itu beneran cinta sama kamu? Apa cuma mau tinggal di sini?" Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Rizal tertekan. Ia takut ada yang curiga. Emily pun merasa tidak nyaman setiap kali keluar rumah. Suatu siang, ketika Emily berjalan ke warung membeli sabun, beberapa ibu-ibu mengerubunginya. "Emily, kapan hamil?" tanya salah satunya. Emily terdiam, tidak mengerti. "Hamil? Apa itu?" Ibu-ibu tertawa kecil. Rizal yang kebetulan lewat langsung menarik tangan Emily. "Sudah, jangan diladeni. Mereka cuma kepo." Emily menatap Rizal dengan wajah bingung. "Kenapa mereka tanya begitu? Aku salah jawab." Rizal menahan senyum kecut. "Enggak usah dipikirin.
Di sini orang suka ingin tahu urusan orang lain. Malam-malam hening. Malam hari adalah waktu paling canggung. Rizal tidur di kamar depan, Emily di kamar belakang. Kadang suara-suara tetangga terdengar jelas dari jendela. Kalau mereka suami istri beneran, kenapa kamarnya pisah? Bisik-bisik itu membuat Rizal gusar. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamar Emily. Mungkin sesekali kita harus pura-pura tidur di kamar yang sama. Biar tetangga nggak curiga." Emily terdiam, wajahnya merah. "Kamar sama, tapi kita bukan suami istri sungguhan." "Aku tahu," jawab Rizal cepat. "Tapi kalau nggak begitu, mereka makin curiga." Emily akhirnya mengangguk pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur di kamar yang sama. Rizal di lantai dengan tikar tipis, Emily di ranjang kecil. Tidak ada yang berani bicara lama-lama. Meski begitu, suasana hening itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang belum bisa mereka pahami. Pertengkaran pertama. Hari-hari berikutnya, gesekan mulai muncul. Emily ingin membantu di rumah, tapi sering membuat masalah. Suatu pagi, ia mencoba mencuci pakaian dengan mesin cuci tua keluarga itu. Alih-alih bersih, mesin macet karena Emily memasukkan terlalu banyak baju sekaligus. Air meluber ke lantai dapur. "Emily, aku kan sudah bilang, jangan isi terlalu banyak." Rizal marah sambil mengelap lantai. Emily ikut panik. "Aku cuma mau bantu." "Maaf, Rizal. Tolong dengar kalau aku kasih tahu. Jangan seenaknya aja." Emily menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku orang asing di sini. Aku coba belajar. Tapi kamu marah terus." Rizal terdiam. Rasa bersalah menghantamnya. Ia sadar Emily bukan sengaja. Ia hanya berbeda budaya, berbeda cara. Setelah hening sejenak, Rizal menghela napas. "Maaf, aku capek aja. Aku nggak bermaksud jahat." Emily menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Oke, aku belajar lagi." Momen kecil yang menghangatkan. Meski sering berantem, ada momen kecil yang membuat mereka saling menghargai. Suatu sore, ketika Rizal pulang kerja, Emily sudah menyiapkan mie goreng instan di meja. Rasanya asin berlebihan, tapi Rizal makan juga. Emily tersenyum puas, merasa berhasil. "Bagus?" tanyanya dengan antusias. Rizal tersenyum kecut. "Lumayan, agak asin." Emily langsung tertawa keras. "Oke, besok kurang garam." Di lain waktu, Rizal mengajarkan Emily naik motor. Emily panik ketika motor hampir jatuh, dan ia spontan memeluk Rizal erat-erat dari belakang. "Pelan-pelan aja," teriak Emily. Rizal mendadak kikuk, jantungnya berdebar. Sesuatu terasa berubah di dalam dirinya. Bayangan ancaman. Di balik semua tawa dan canggung itu, ada bayangan ancaman. Suatu malam, Pak Deroni datang membawa kabar. "Kalian hati-hati. Ada petugas imigrasi yang mulai tanya-tanya soal pernikahan kalian. Mereka curiga karena terlalu cepat." Rizal kaget. "Apa yang harus kita lakukan?" Pak Deroni mengangkat bahu. "Tunjukkan saja kalau kalian pasangan sungguhan. Jangan sampai ada celah." Setelah Pak D pergi, Emily terlihat pucat. "Rizal, kalau mereka tahu, kalau aku ditangkap." Rizal menatapnya lama. "Kita harus hati-hati. Mulai sekarang, kita benar-benar harus jadi pasangan. Bukan cuma pura-pura di depan tetangga, tapi juga di depan orang-orang resmi." Emily menelan ludah, wajahnya penuh kecemasan. "Aku takut, tapi aku percaya sama kamu." Untuk pertama kalinya, Emily mengucapkan kata-kata itu dengan yakin. Rizal terdiam. Ia sadar, hubungan ini bukan lagi sekadar kesepakatan kertas. Ada sesuatu yang tumbuh, meski keduanya masih berusaha menyangkal. Malam yang tenang. Malam itu, setelah semua terlelap, Rizal duduk di beranda menatap bintang. Emily datang membawa teh hangat. "Kamu nggak tidur?" tanya Emily. "Masih mikirin banyak hal," jawab Rizal. Emily duduk di sampingnya. Hening sejenak,
Hanya suara jangkrik terdengar. Aku senang di sini, kata Emily pelan. Meski sulit, meski orang lihat aneh, aku merasa punya rumah. Rizal menoleh, menatap wajah Emily yang diterangi cahaya lampu jalan. Ada ketulusan di matanya. Rizal tidak menjawab, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, hidupnya akan semakin rumit. Tapi untuk pertama kali setelah lama, ia juga tahu, rumah kecil itu tidak lagi hanya berisi beban dan kesedihan. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang hangat, dan itu datang dari seorang bule bernama Emily. Hari-hari berjalan cepat. Sejak kabar dari Pak Deroni tentang petugas imigrasi, suasana di rumah Rizal jadi lebih tegang. Emily makin hati-hati kalau keluar rumah. Rizal juga sering mengingatkan, jangan sampai ada gerak-gerik yang bisa mengundang kecurigaan. Tapi anehnya, justru dalam tekanan itu, kedekatan mereka makin terasa. Hal-hal kecil yang tadinya sekadar pura-pura, perlahan berubah jadi kebiasaan yang sulit dibedakan dengan kenyataan. Kebersamaan sehari-hari. Pagi itu Emily mencoba membantu ibunya Rizal di dapur. Ia menumbuk cabai dengan ulekan, tapi matanya perih terkena uap. Saat Rizal pulang dari pasar, ia hampir tertawa melihat wajah Emily merah dan belepotan. Kamu kenapa kayak habis ditinggal pacar? Goda Rizal. Emily menunjuk ulekan. Mataku sakit. Ini pedas sekali. Rizal mengambil alih. Biar aku aja. Kamu duduk. Emily duduk, memperhatikan Rizal yang cekatan. Entah kenapa, ada rasa nyaman saat melihat Rizal mengurus hal kecil seperti itu. Seolah-olah mereka benar-benar pasangan suami istri. Ketika Rizal selesai, ia menyodorkan segelas air. Emily menerimanya, dan tatapan mereka sempat bertemu. Rasanya canggung, tapi hangat. Pertanyaan dari Dinda. Malamnya, Dinda mendekati Emily yang sedang melipat pakaian. Kak Emily, katanya pelan, kalau nikahnya cuma pura-pura, kenapa aku lihat kalian kayak beneran? Emily kaget. Maksudmu? Abang suka senyum kalau lihat Kak Emily. Kak Emily juga sering perhatiin abang. Kayak bukan pura-pura. Emily bingung mau jawab apa. Akhirnya ia hanya berkata, mungkin karena kita sering bareng. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Dinda. Dinda mengangguk polos. Aku janji. Tapi aku harap kalian beneran. Soalnya Kak Emily baik. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat Emily gelisah sampai sulit tidur. Rizal sakit. Beberapa hari kemudian, Rizal jatuh sakit setelah kehujanan. Demamnya tinggi. Emily panik dan berusaha merawatnya. Ia membuat bubur, mengelap dahi Rizal dengan kain basah, bahkan begadang di kursi dekat tempat tidur. Saat Rizal bangun tengah malam, ia melihat Emily tertidur dengan rambut berantakan dan wajah lelah. Dalam hati ia terharu. Mereka hanya menikah kontrak, tapi Emily benar-benar peduli. Paginya, Rizal berkata lirih, terima kasih, Em. Aku nggak tahu gimana kalau kamu nggak ada. Emily tersenyum kecil. Itu wajar. Kamu suamiku. Meski cuma di kertas, aku tetap mau jagain kamu. Rizal tercekat. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa membedakan apakah semua ini pura-pura atau nyata. Ancaman baru. Sore itu, Pak Deroni datang membawa kabar buruk. Petugas imigrasi bakal datang wawancara kalian. Minggu depan mungkin. Emily pucat. Wawancara? Tanya apa? Hal-hal pribadi. Jadi kalian harus hafal betul tentang satu sama lain. Sejak hari itu, rumah mereka jadi tempat latihan. Rizal mengajari Emily segala detail hidupnya, makanan favorit, kebiasaan tidur, bahkan merek sabun. Emily mencatat semua dengan serius. Kadang Rizal iseng. Makanan favoritku sushi. Emily langsung menulis. Oke, sushi. Rizal tertawa. Bohong. Aku nggak suka sushi. Emily mendengus. Rizal, ini serius. Meski sering berdebat kecil, justru dari situ mereka jadi makin dekat. Perasaan yang mulai nyata. Suatu malam setelah latihan, mereka duduk di teras. Rizal, kata Emily pelan, kamu pernah mikir nggak?
Kita ini nikah pura-pura, tapi lama-lama kayak beneran. Rizal menatap langit. Aku sering mikir. Tapi kalau terlalu serius, nanti makin ribet. Emily menunduk. Aku juga takut. Tapi aku nyaman sama kamu. Rizal ingin menjawab, tapi tak sanggup. Ia tahu hatinya sudah goyah. Rapat RT. Beberapa hari kemudian, seorang perangkat desa memberitahu bahwa warga mencurigai pernikahan mereka. Mereka diminta hadir di rapat RT untuk klarifikasi. Balai desa penuh malam itu. Semua mata tertuju pada Rizal dan Emily. Pak RT berkata tegas, ada laporan bahwa pernikahan kalian hanya formalitas. Kami ingin mendengar penjelasan. Rizal berkata, pernikahan kami cepat, tapi kami sungguh-sungguh ingin hidup bersama. Emily menambahkan, saya orang asing, tapi saya merasa nyaman dengan Rizal dan keluarganya. Kami berusaha hidup normal. Seorang warga bertanya, kalau beneran, coba jawab. Makanan favorit Emily apa, Zah? Rizal menoleh ke Emily. Emily menjawab cepat, nasi goreng, pedas, tanpa timun. Jawaban itu membuat warga berbisik. Benar. Giliran Emily, apa kebiasaan Rizal sebelum tidur? Emily tersenyum. Dia selalu lupa matikan lampu. Aku yang matikan. Warga tertawa. Suasana mencair. Pak RT akhirnya mengangguk. Baik, kami percaya. Semoga langgeng. Emily dan Rizal menghela napas lega. Malam setelah rapat. Malamnya, Emily memandang buku catatannya. Semua detail tentang Rizal kini bukan sekadar hafalan. Ia benar-benar mengenalnya. Rizal masuk ke kamar. Kamu nggak apa-apa. Emily mengangguk. Aku cuma mikir, kenapa aku peduli banget sama kamu. Rizal terdiam lama. Dalam hatinya ia ingin jujur, tapi ia takut. Akhirnya ia hanya berkata, mungkin karena kita sering bareng. Nggak usah dipikirin terlalu jauh. Emily tersenyum pahit. Ia tahu, garis tipis antara kebohongan dan kenyataan makin kabur. Dan itu menakutkan, tapi juga membuat hatinya berdebar. Hari itu cuaca terik. Rizal sedang memperbaiki motor di bengkel kecil pinggir jalan ketika sebuah mobil berplat merah berhenti di depan rumahnya. Dua orang berseragam formal turun, membawa map tebal. Ibu Rizal yang sedang menyapu halaman langsung panik. Rizal, cepat pulang. Ada tamu penting, teriaknya. Rizal buru-buru menutup bengkel dan berlari. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat logo kantor imigrasi di map yang dibawa tamu itu. Emily berdiri kaku di depan pintu, wajahnya pucat. Salah satu petugas berkata, kami dari imigrasi. Kami mendapat laporan adanya dugaan pernikahan palsu antara warga negara asing dan warga lokal. Kami perlu memeriksa. Suasana langsung tegang. Rizal mencoba tenang. Silakan, Pak. Kami nggak ada yang ditutupi. Pemeriksaan pertama. Petugas masuk ke rumah. Mereka melihat-lihat foto di dinding, lemari, bahkan isi kamar. Rizal dan Emily diminta duduk bersebelahan di ruang tamu. Sejak kapan kalian menikah? Tanya salah satu petugas. Rizal menelan ludah. 3 bulan lalu. Emily menambahkan, di gereja kecil. Jogja. Bahasa Indonesianya masih kaku. Petugas mencatat, lalu menatap mereka tajam. Kalian tinggal sekamar? Emily hampir salah jawab. Kami. Rizal cepat menyela. Ya, kami sekamar. Silakan cek. Petugas berdiri, berjalan ke kamar belakang. Rizal cepat menarik tangan Emily, berbisik, jangan panik. Ikuti aja. Begitu pintu kamar dibuka, terlihat 2 bantal di ranjang dan pakaian Emily bercampur dengan pakaian Rizal. Itu hasil rekayasa mereka semalam, setelah mendengar kabar Sida bisa datang kapan saja. Petugas hanya mengangguk, tapi raut wajahnya masih curiga. Pertanyaan pribadi. Setelah pemeriksaan kamar, mereka kembali duduk. Petugas memulai tanya jawab. Rizal, apa makanan favorit istrimu? Nasi goreng pedas tanpa timun. Jawab Rizal cepat. Emily tersenyum kecil. Itu benar.
Kini giliran Emily. Emily, apa kebiasaan suamimu sebelum tidur? Emily ingat latihan. Dia selalu lupa matikan lampu. Saya yang matikan. Petugas menatap lama, lalu menulis sesuatu di map. Pertanyaan berikutnya makin sulit. Tanggal lahir, nama orang tua, bahkan kebiasaan kecil saat mandi. Syukurlah latihan mereka beberapa minggu terakhir membuat jawaban cukup konsisten. Tapi ada satu momen yang hampir membuat mereka jatuh. Petugas bertanya, apa warna sikat gigi Rizal? Emily terdiam sejenak. Ia mencoba mengingat. Rizal cepat-cepat batuk kecil memberi kode. Biru, jawab Emily gugup. Petugas memperhatikan ekspresi mereka. Rizal bisa merasakan keringat dingin di punggungnya. Tekanan dari tetangga. Saat wawancara berlangsung, beberapa tetangga berkumpul di luar pagar. Mereka berbisik-bisik, penasaran. Seorang ibu bahkan nyeletuk, makanya nikah sama bule cepet banget, kan aneh. Emily mendengar bisikan itu, matanya berkaca-kaca. Ia merasa terpojok. Setelah petugas selesai menulis, mereka berkata, kami akan lanjutkan pemeriksaan ke kantor. Kalau ditemukan kejanggalan, ada kemungkinan pernikahan ini dibatalkan, dan Emily bisa dideportasi. Emily langsung gemetar. No, please, I don't want to go back. Petugas hanya dingin. Itu prosedur. Malam penuh ketakutan. Setelah petugas pergi, rumah terasa hampa. Rizal duduk menatap lantai, sementara Emily meringkuk di kamar sambil menangis. Rizal akhirnya masuk. Kamu jangan takut. Kita masih punya waktu. Kita bisa buktikan kalau kita serius. Emily mengangkat wajah basahnya. Tapi ini kan bohong, Rizal. Kalau mereka tahu, aku akan diusir. Dan kamu bisa kena masalah. Rizal terdiam. Kata-kata Emily benar. Pernikahan mereka hanya kontrak. Tapi entah sejak kapan, ia mulai tidak rela kalau Emily benar-benar pergi. Kalaupun awalnya bohong, kata Rizal pelan, mungkin sekarang aku beneran ingin kamu di sini. Emily menatapnya lama. Dadanya bergetar, antara harapan dan rasa bersalah. Dilema. Beberapa hari berikutnya, Emily hampir tidak keluar rumah. Ia takut ada yang memotret atau melapor lagi. Rizal mencoba menenangkan, tapi ia sendiri stres karena harus mencari cara agar mereka tidak ketahuan. Suatu malam, Emily mendekat dengan wajah serius. Rizal, kalau kamu mau berhenti, bilang saja. Aku bisa cari orang lain untuk kontrak ini. Kamu tidak perlu ikut dalam masalahku. Rizal marah. Jangan ngomong begitu. Kamu pikir aku cuma mau uangmu? Emily terdiam. Aku tahu awalnya kontrak, tapi sekarang aku benar-benar peduli sama kamu. Kalau kamu diusir, aku nggak sanggup. Emily menunduk, suaranya bergetar. Aku juga peduli sama kamu, tapi aku takut perasaan ini salah. Kita berdua hidup dalam kebohongan. Kabar buruk. Pagi harinya, Pak Deroni datang membawa berita mengejutkan. Zal, hati-hati. Katanya minggu depan kalian dipanggil ke kantor imigrasi buat pemeriksaan lanjutan. Kalau mereka yakin ini pernikahan palsu, Emily bisa langsung dipulangkan. Emily langsung pucat. Rizal mengepalkan tangan. Pak D, nggak ada cara lain. Pak D menghela napas. Kalau kalian punya bukti kuat pernikahan asli, mungkin bisa lolos. Tapi kalau tidak, ia mengangkat bahu. Emily merasa lututnya lemas. Rizal hanya bisa meraih tangannya, mencoba memberi kekuatan. Malam sebelum pemanggilan. Malam itu, mereka duduk berdua di teras, menatap gelap. Rizal, kata Emily pelan, kalau besok aku dipulangkan, aku mau kamu tahu sesuatu. Aku bahagia tinggal di sini. Aku bahagia kenal kamu dan keluargamu. Rizal menatapnya, hatinya perih. Jangan ngomong begitu. Kita belum kalah. Emily meneteskan air mata. Aku takut. Tapi kalaupun ini akhir, aku nggak menyesal pernah dekat denganmu. Tanpa sadar, Rizal meraih tangan Emily lebih erat. Ada sesuatu di matanya yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya.
ketulusan. Dalam keheningan itu, keduanya sadar bahwa garis antara kebohongan dan cinta sudah benar-benar kabur. Mereka bukan lagi sekadar pasangan pura-pura. Mereka adalah dua orang yang diam-diam saling membutuhkan. Tapi besok, masa depan mereka bisa saja hancur hanya karena satu keputusan kantor imigrasi. Pagi itu suasana rumah Rizal sangat tegang. Ibu sudah menyiapkan sarapan, tapi tak ada yang menyentuh. Emily duduk diam menatap meja, wajahnya pucat. Rizal berulang kali melihat jam di dinding. Hari ini mereka harus datang ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Kamu siap? Tanya Rizal lirih. Emily menarik napas panjang. Siap atau tidak, kita harus hadapi. Rizal ingin menenangkan, tapi ia sendiri tidak yakin. Ia tahu jika mereka gagal meyakinkan pihak imigrasi, Emily bisa langsung dideportasi. Dan ia sendiri bisa dikenakan denda atau bahkan hukuman penjara karena dianggap ikut terlibat dalam pernikahan palsu. Di kantor imigrasi, bangunan kantor itu terasa dingin dan kaku. Saat mereka masuk, beberapa pasang mata menatap tajam. Di ruang pemeriksaan, dua petugas yang tempo hari datang ke rumah sudah menunggu. Di meja panjang, ada tumpukan berkas. Silakan duduk, kata salah satu petugas. Emily dan Rizal duduk bersebelahan. Tangan Emily bergetar. Rizal diam-diam meraih tangannya di bawah meja, menggenggam erat. Petugas membuka berkas. Baik, kami sudah memeriksa data administrasi kalian. Tapi masih ada keraguan. Karena itu, hari ini kami ingin mendengar penjelasan kalian secara langsung. Jangan sampai ada kebohongan, karena hukumannya bisa berat. Suasana hening. Rizal menelan ludah. Interogasi. Pertanyaan pertama dimulai sederhana. Kapan menikah? Di mana? Siapa saksinya? Emily dan Rizal menjawab sesuai skenario. Lalu pertanyaan semakin dalam. Rizal, apa yang membuatmu jatuh cinta pada Emily? Rizal terdiam beberapa detik. Ia bisa saja memberi jawaban klise, seperti, karena dia cantik. Tapi kata-kata itu terasa kosong. Ia menatap Emily sebentar, lalu berkata, karena dia berani. Dia datang ke negara asing, sendirian, tanpa takut. Dia juga sabar menghadapi keluargaku. Itu yang membuatku kagum. Emily menoleh, matanya membesar. Ia tahu itu bukan jawaban latihan. Itu jujur. Petugas mencatat, lalu beralih ke Emily. Bagaimana dengan kamu? Apa yang membuatmu yakin memilih Rizal? Emily menelan ludah. Karena dia selalu melindungiku. Bahkan saat aku tidak pantas. Dia tidak pernah meninggalkanku sendirian. Suaranya bergetar. Aku merasa aman bersamanya. Ruangan kembali hening. Tekanan. Petugas yang lain bersuara keras. Tapi kami punya bukti awal bahwa pernikahan kalian terlalu cepat. Hanya dalam hitungan minggu kalian menikah. Itu janggal. Banyak yang melaporkan kalau ini hanya cara agar Emily bisa tinggal di sini lebih lama. Emily langsung panik. No, that's not true. Aku cinta sama dia, ucapnya terbata-bata dalam bahasa campur. Rizal mengangguk cepat. Memang awalnya kami tidak kenal lama, tapi cinta tidak selalu butuh waktu bertahun-tahun. Kami hidup bersama, kami tahu kebiasaan masing-masing. Petugas menatap tajam. Apakah kalian berani bersumpah di depan hukum bahwa pernikahan ini bukan palsu? Emily terdiam. Ia tahu sebenarnya pernikahan ini memang dimulai sebagai kontrak. Jika ia jujur, semuanya berakhir. Rizal menoleh ke Emily, melihat wajahnya penuh kebingungan. Kejujuran. Tiba-tiba Rizal berdiri. Pak, izinkan saya bicara. Petugas mengangguk. Benar, awalnya pernikahan ini kontrak. Kami menikah hanya untuk mengurus visa. Itu kesalahan kami. Saya siap menerima hukuman. Emily langsung menoleh dengan mata berkaca-kaca. Rizal, jangan. Rizal melanjutkan. Tapi yang tidak bisa saya pungkiri, sekarang perasaan saya berubah. Saya benar-benar mencintai Emily. Saya tidak peduli kalau harus dihukum. Tapi tolong jangan deportasi dia. Biarkan dia tetap tinggal di sini.
Kalaupun kami harus menikah ulang secara resmi, saya rela. Emily menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir deras. Pengakuan Emily. Emily tiba-tiba berdiri juga. Yes, it's true. At first, kontrak. Aku butuh visa. Tapi aku tidak pura-pura lagi. Aku sayang sama Rizal. Aku mau tinggal sama dia. Kalau harus menikah lagi, aku mau. Kalau aku harus kerja apa saja supaya legal, aku akan lakukan. Suara Emily pecah. Semua orang di ruangan menatapnya. Petugas terdiam sejenak, lalu berbisik dengan rekannya. Mereka terlihat berdiskusi serius, menunggu putusan. Rizal dan Emily duduk kembali, menggenggam tangan erat. Wajah mereka penuh kecemasan. Rasanya waktu berjalan sangat lambat. Akhirnya, salah satu petugas berkata, "Kalian jujur. Itu poin yang baik. Tapi prosedur hukum tidak bisa diabaikan. Kami tidak bisa langsung mengesahkan pernikahan kalian karena terbukti ada unsur kontrak. Namun, kami memberi kalian kesempatan. Jika benar-benar ingin bersama, lakukan pernikahan ulang secara resmi di catatan sipil. Setelah itu, Emily bisa mengajukan izin tinggal dengan jalur sah." Emily terisak lega. Rizal menunduk, hampir tak percaya. "Tapi," lanjut petugas, "selama proses itu, kalian akan diawasi. Jika kami menemukan kebohongan lagi, kami tidak akan memberi ampun." Rizal mengangguk cepat. "Kami mengerti. Terima kasih, Pak." Setelah pemeriksaan, begitu keluar dari kantor imigrasi, Emily langsung memeluk Rizal. Tangisnya pecah. "I thought I would lose you." Rizal membalas pelukannya erat. "Aku juga takut kehilangan kamu." Di parkiran, ibu Rizal dan adiknya menunggu dengan cemas. Begitu melihat mereka tersenyum, ibu langsung menangis haru. "Alhamdulillah kalian selamat," katanya sambil memeluk Emily. Untuk pertama kalinya, Emily merasa diterima sepenuhnya. Tekad baru. Malamnya, di rumah, Emily duduk bersama Rizal di teras. Angin malam berhembus pelan. "Aku nggak mau hidup dalam kebohongan lagi," kata Emily serius. "Kalau kamu setuju, mari kita menikah sungguhan. Bukan karena visa, bukan karena uang. Tapi karena aku benar-benar ingin jadi istrimu." Rizal menatapnya lama. "Aku juga. Dari awal aku nggak pernah pikir bisa jatuh cinta sama kamu. Tapi sekarang, aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu." Mereka saling bertatapan. Tak ada kata-kata lain yang perlu diucapkan. Malam itu, mereka berdua sadar bahwa semua kebohongan, semua ketakutan, telah membawa mereka ke satu titik, cinta yang nyata. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai menyiapkan pernikahan ulang sederhana di balai desa. Tetangga yang dulu curiga kini mulai percaya, karena melihat keseriusan Emily dan Rizal. Meski jalan mereka masih panjang, satu hal sudah jelas, hubungan yang lahir dari kebohongan bisa berubah menjadi kebenaran jika ada keberanian untuk jujur dan bertahan bersama. Emily menatap Rizal sambil tersenyum. "This time, no more contract. Just love." Rizal membalas senyum itu. "Ya, kali ini sungguhan." Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua merasa benar-benar bebas.